Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih. Pagi ini, Selasa 9 Mei 2023, kembali kita bersua untuk bersaat teduh bersama melalui media renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Adapun firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita, sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Setelah kita mempersiapkan bahan bacaan kita, mari kita bersama-sama berdoa memohonkan penyertaan Tuhan. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami persembahkan untuk kasih dan berkat-Mu yang senantiasa tersedia bagi kami. Dan sama seperti pagi hari yang selalu datang tepat pada waktunya. Hari baru kembali Tuhan perkenankan bagi kami, hari yang akan kami jalani bersama-Mu dan di dalam penyertaan-Mu. Pagi ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus untuk bersama-sama kami mendengarkan perkataan-Mu dan belajar tentang kehendak-Mu. Sapalah kami Bapa dan diamkan suara-suara yang ada di sekeliling kami, agar telinga, hati dan pikiran kami tertuju hanya kepadamu. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu Bapa, melalui Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Amin. Pembacaan Alkitab tertulis di dalam Injil Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Amin. Firman Tuhan. Renungan kita pagi ini dengan judul Menolak Kehendak Allah. Penolakan sudah sering terjadi di mana-mana, tak terkecuali kepada presiden ataupun gubernur serta pejabat lainnya yang ditolak dengan gelombang-gelombang massa di pinggir jalan jika akan berkunjung ke suatu tempat. Terjadinya penolakan dengan gerakan massa tergantung sebab akibat yang menjadi tuntutan massa. Bagian ini merupakan penolakan orang Yahudi terhadap Yesus sebagai utusan Allah. Bahkan mereka menilai Yesus sebagai orang yang sedang kerasukan setan.
Tuduhan itu muncul karena Yesus menawarkan hidup kekal kepada mereka, bahwa yang mau percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian, mereka menganggap Yesus telah menempatkan dirinya jauh lebih besar daripada mereka semua. Bagi orang Yahudi, Allah tidaklah demikian. Tertulis di dalam ayat 48. Namun Yesus membela dirinya jika dia tidak sedang kerasukan setan, melainkan kehadirannya adalah untuk kemuliaan Allah, sehingga setiap orang yang menerima kehendaknya akan beroleh hidup yang kekal. Terdapat di dalam ayat 50 dan 51. Karena pernyataan itulah orang Yahudi bertanya, apa dasar Yesus mengatakan akan memberikan hidup kekal di dalam ayat 54. Disinilah perbedaan pemahaman tentang Abraham, karena orang Yahudi menilai Yesus secara lahiriah, sedangkan Yesus melihatnya dari sudut pandang Allah. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita masih seperti orang Yahudi pada masa itu yang tidak mau percaya, bahkan menghujat Yesus? Tentu sikap seperti itu kembali kepada keputusan iman kita. Namun perlu ditegaskan bahwa bagi mereka yang sudah mengaku Yesus sebagai Allah dan taat pada firman-Nya akan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah satu-satunya dasar untuk mengenal Allah dan kehendak-Nya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kehangatan kebersamaan kami dengan-Mu pagi ini membuat kami lebih bersemangat dan optimis dalam merancang dan menjalani aktivitas kami. Ya Bapa, dalam kehidupan kami, tidak jarang kami pun mengalami penolakan di lingkungan pekerjaan, pertemanan, hidup berjemaat, di dalam komunitas pelayanan sekalipun, dan bahkan tidak menutup kemungkinan penolakan-penolakan juga dialami oleh anak-anak kami di lingkungan sekolah atau tempat mereka belajar. Kuatkan dan bantu kami menyikapi respons yang mungkin tidak seperti yang kami harapkan. Bila penolakan terjadi akibat kelalaian ataupun kesalahan kami, kiranya Tuhan berikan kami hati yang peka dan mau untuk menerima pengajaran dan mengubahkan diri kami untuk menjadi lebih baik. Apabila penolakan terjadi bukan karena bersumber dari diri kami, Tuhan juga yang teguhkan dan tetapkan langkah kami untuk bisa terus bersikap dan berbuat yang sesuai dengan ajaran-Mu dan teladan kasih-Mu. Ya Bapa, kali ini kami bersama-sama mendoakan kehidupan bangsa kami yang pada tahun 2024 mendatang akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Kami akan segera menentukan masa depan kami melalui pemilihan pemimpin-pemimpin tinggi dan seluruh jajarannya, baik pada lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. 1 tahun bukanlah waktu yang lama, Bapa. Maka berkati persiapan-persiapan yang akan dilakukan. Karuniakan kerendahan hati dan keluasan berpikir bagi semua unsur anak bangsa yang terlibat. Bantu kami memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Beri kami hati yang bersih untuk dapat memilih pemimpin yang kelak akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara ini menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Kami pun berdoa dan bermohon kepada-Mu Tuhan untuk setiap pergumulan yang kami hadapi. Yang bergumul dengan sakit penyakit juga keterbatasan ruang gerak. Yang bergumul dengan penyesalan dan hukuman yang sedang dijalani. Yang bergumul dengan kekurangan ekonomi dan kehilangan pekerjaan. Yang bersedih karena ditinggalkan orang terkasih. Semua hal yang menekan dan membebani hati anak-anak-Mu, kami mohon kiranya kasih dan pertolongan-Mu hadir membebaskan kami. Kami juga bersuka cita dan berucap syukur Bapa bersama saudara-saudara kami yang berbahagia pada hari ini atas bertambahnya usia mereka maupun pertambahan usia perkawinan.
keberhasilan dalam usaha dan karir, kehadiran anggota keluarga yang baru, juga karya-karya penyelamatan-Mu yang kami nikmati. Ya Bapa, dengarkanlah juga permohonan kami yang kami sampaikan saat ini, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan pagi ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, melalui renungan kita bersama di hari Selasa 9 Mei 2023. Ingat dan peganglah terus bahwa Yesus adalah satu-satunya dasar untuk mengenal Allah dan kehendak-Nya. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.